Ya, teman-teman, hari ini tanggal 16 bulan Februari tahun 2025 terdapat berita seperti ini di bisnis.com, teman-teman ya. Jadi kemarin waktu sehari yang lalu saya itu baca berita itu bahwa hanya BBRI sama BBNI aja yang akan melakukan buyback gitu ya. Tetapi tiba-tiba ditanyalah gitu sama seorang jurnalis bahwa apakah BMRI akan melakukan buyback juga seperti dua bank BBRI sama BBNI. Kata manajemennya, kita lihat dulu ya. Pas lihat berita kemarin, saya malam-malam gitu kan, dah langsung ada berita ini. Saya bilang ternyata Bank Mandiri juga ikut-ikutan untuk buyback sahamnya. Kenapa gitu kan? Nah, kenapa bisa buyback seperti ini? Nah, teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini kalau menurut saya teman-teman ya, kalau menurut saya ini kemungkinannya karena melihat situasi tiga bank ini, bank plat merah ini ya, mengalami emang penurunan yang luar biasa gitu teman-teman ya. Apalagi asing terus keluar dari IHSG kita dan sangat mempengaruhi ketiga bank BUMN ini. Perhatikan teman-teman ya. Perhatikan ketika lihat chat ini, chat BBNI, BBRI sama BBRI. Semuanya sama, teman. Tidak ada yang istilahnya seperti ngejiplak, ngejiplak ya. Antara BBRI nih, yang BBRI itu yang bawah, BBNI yang tengah, terus BBNI yang atas gitu ya. Nah, perhatikan teman, hampir pak ketiplek teman-teman ya. Chartnya itu sama teman. Ketika dia turun ikut semua turun ya. Naik turun. Cuma ada dua perbedaan antara BBRI sama BBNI sama BBMRI. Kalau BBRI sekarang lagi posisi ke bawah, tapi dua bank ini BBNI sama BBRI lagi menuju ke atas ya. Nah, semenjak ada berita kemarin keluar, ternyata BBRI itu dijual gitu teman ya. BBRI langsung dijual pas hari 14 Februari. Tapi kalau lihat BMRI ya, BMRI cenderung dia stag di tempat gitu, stag di tempat dan lagi menuju ke atas gitu. Stag di tempat tapi lagi menuju atas, dia istilahnya hanya dibatasi di area 5.000-an teman-teman sampai ke angka 4.700. Ini juga meninggalkan gap. Artinya ini masih dalam situasi yang sangat-sangat belum stabil teman. Dia juga open gap, terus MA10G menuju ke bawah. Terus dari BBNI juga coba lihat BBNI posisinya seperti apa. Walaupun dia posisinya ke atas, teman-teman perhatikan. Posisi ke atas tapi MA10 masih menuju ke bawah teman, dan ini juga masih meninggalkan gap. Saya memperkirakan akan turun lagi ke angka 4.200-an teman-teman, bahkan lebih bisa ke angka 4.050-an ya untuk si BBNI ini. Kalau kita melihat dari chart secara global teman-teman, perhatikan dari mulai bulan Februari, kita ambil satu tahunan, Februari ketemu Februari, ternyata waktu bulan apa nih? Nggak kelihatan. Bulan September itulah harga tertinggi ketika dia mencapai ketika bulan Maret. Jadi Maret itu tertingginya di area sini dicapai lagi teman-teman ya, dicapai lagi. Cuman setelah bulan September teman-teman, September terus melorot. Tempat ada kenaikan di harga waktu bulan apa nih? Waktu bulan Januari ya, sempat ada kenaikan sebentar, tetapi langsung dilongsorkan kembali. Makanya bulan Februari ini langsunglah keluar berita bahwa BBNI akan melakukan buyback. Nah, setelah ditanya lagi sama jurnalis ke pihak BMRI apakah akan melakukan buyback, kita lihat dulu, ternyata pas hari kemarin langsung keluar berita BMRI juga akan melakukan buyback ya, teman. Seperti itu teman-teman ya. Itu beritanya seperti itu. Jadi ada kemungkinan ini sebagai nahan diri teman-teman biar nggak terlalu longsor, karena kalau longsor teman-teman, perhatikan dia sudah longsor dari supportnya di 4.700 untuk BBRI, semuanya sudah tembus support teman-teman, sudah tembus support yang biasanya itu biasanya kalau BBRI itu, kalau perhatikan teman-teman, 3 tahunan aja. 3 tahunan itu ketika dia sudah mencapai level tertingginya di sini teman-teman, perhatikan ya di sini nih. Dia tidak pernah mencapai level untuk supportnya biasanya. Di tinggi ke bawah tapi tidak bisa melampaui ini. Tinggi dia tidak bisa melampaui yang ini teman-teman, yang ini yang support sebelumnya. Sama dengan BBRI sama BBNI juga sama gitu teman-teman. Tapi pas kemarin waktu bulan Juni ya, bulan Juni ini terus dia naik, pas naik ke sini ke bulan September. Nah, dia harusnya kan di sini tidak terlewati di antara bulan Juni ini ya tahun 2024, ternyata langsung bablas
naikin dikit tidak mampu bangkit lagi, dibablasin lagi di area support yang 5.000-nya kalau untuk BBNI gitu kan, sama BBRI sama. Semuanya sama dijatuhkan dari supportnya. Pada ini dalam waktu kurun 3 tahunan. Kita lihat kurun 10 tahunan sama-sama Bang. Nah, teman-teman ya. Perhatikan, gunungnya biasanya ditembus seperti itu. Ini terjadi ketika tahun sama ya persis ketika tahun 2020 teman-teman ya. Dia jatuh sekali dari harga tertingginya di bulan tahun 2018 gitu kan. Terus tertingginya juga di angka tahun 2019. Nah pas tahun-tahun ini COVID teman-teman, tahun 2019 COVID kan 2019 2020 ya, langsung jatuh teman-teman ya ke level terbawahnya. Memang dia mampu bangkit lagi dan bisa istilahnya melebihi ketinggian ataupun pucuk sebelumnya gitu ya. Cuman dia harus recovery-nya lumayan juga gitu kan, dari tahun 2021 ke tahun 2022, tapi dengan ada konflik dikit gitu kan, untuk diturun lagi atau di up lagi dan sampai puncak tertingginya ini mungkin sudah agak, kalau menurut saya sih ini sudah mulai tinggi teman-teman ya, maka dia harus disesuaikan teman-teman ya. Kalau kita lihat dari PR rasio rata-ratanya, kita lihat tengahnya teman-teman ya. Nah tengahnya itu berada di posisi ini teman-teman, kalau kita perhatikan ya, ini tengahnya teman-teman di sini nih. Artinya secara PR rasio ini sudah tinggi banget teman-teman kalau kita perhatikan ya. Untuk kita lihat BBRI dulu deh ya. Kita lihat harga tengahnya berada di posisi mana. Nah, tuh lihat teman-teman ya. Dia sudah diturunkan ke posisi harga wajarnya dan melebihi ataupun lebih daripada harga wajar yang harga murahnya teman-teman ya. Ketika di sini terjadi Covid ya tahun 2020, dia sanggup lagi naik ke atasnya teman-teman, melebihi harga tertingginya teman-teman. Perhatikan ya di sini. Nah, ini juga nanti ke depannya akan sama teman-teman ya. Dia akan setiap tahunnya itu akan melebihi level tertingginya. Saya pikir sih akan yakin ke sini lagi teman-teman tahun ini ya. Kenapa? Karena seperti itulah kejadiannya teman-teman ya. Ketika tahun 2020 kan, di sini 2021 di sini nih. Nah, ya. Dia mencapai level tertinggi melebihi ini ya. Minimal dia melebihi sini aja teman-teman. Minimal melebihi 6.000 aja. Tinggal tunggu aja teman-teman. Tinggal nunggu aja, masih ada Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Sampai September masih ada 7 bulan lagi. BMRI, coba lihat BMRI. Nah, BMRI itu mana? Kita lihat BMRI. Nah, BMRI cuman kalau BMRI belum teman-teman, belum mencapai harga tengahnya. Jadi ini kalau BMRI masih diturunin lagi, kalau apa yang bawahnya bisa jadi teman-teman bisa angka ke 4.300 gitu kan. Kalau BBRI kan sudah melampaui harga tengahnya, artinya sudah lebih kurang daripada harga wajarnya, artinya sudah murah teman, walaupun sedikit gitu udah murah. Kita lihat BBNI ya, BBNI kita lihat seperti BBNI juga sudah mulai melebihi harga wajar ke bawah, artinya sudah mulai murah teman-teman, sudah mulai jual murah untuk BBNI ini. Jadi hanya 3 BMRI aja yang masih bercokol di antara harga mahalnya ya. Jadi untuk tahun ini itu si BMRI itu masih dicokol di harga mahalnya. Bisa jadi nanti ke level 4.400 ataupun kurang dari segitu teman, bisa ke 4.100 gitu untuk BMRI ini ya. Makanya dia mungkin waduh ini kalau nggak ikut-ikutan kata cenderung seperti ikut-ikutan gitu ya teman-teman. Padahal ya emang kondisinya seperti yang teman-teman lihat lagi turun, makanya langsung melakukan aksi korporasinya itu untuk istilahnya buyback teman, karena di sini gempuran asing itu sangat luar biasa. Dia hanya mengambil 3 hari 4 hari tapi pembuangannya sangat masif banget BBMRI, karena emang betul sekali teman, BBMRI itu dalam posisi dia masih mahal. Beda dengan BBRI gitu ya. Kalau BBRI kan masih dalam posisi dia sudah melampaui harga murahnya, harga wajarnya maaf. BBRI sudah melampaui harga wajarnya gitu. Artinya harga wajar itu sudah ditembus untuk lebih murah lagi teman-teman ya. Walaupun si BBRI ini juga masih menuju ke bawah teman-teman untuk melakukan aksi pembuangan. Padahal kemarin juga sudah sekitar 811 miliar gitu dibuang sama si BBRI ini gitu kan, sama asingnya maksud saya. Cuman kemarin transaksinya juga lumayan untuk BBRI ini ketika dia naik ke level
4.300 ya. Tapi saya pikir sih dia akan naik lagi teman-teman, tenang aja lah. Jadi ini aksi korporasinya itu cenderung sebenarnya hanya untuk memperlihatkan, saya masih baik-baik aja gitu ya. Saya masih baik-baik aja, kondisi keuangan juga masih ada. Nah, kebetulan nih gitu kan, dengan alasan kebetulan nih karena lagi murah, saya akan membeli lagi ya untuk investasi atau apalah itu alasannya. Artinya sebenarnya untuk menjaga, makanya ini aksi korporasinya itu dimulai ketika sudah RUPS tanggal 25, maka 26-nya itu akan melakukan aksi korporasi itu sampai tahun 2026. Artinya dalam jangka waktu 1 tahun ini mereka akan melakukan buyback teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman sebagai informasi aja teman-teman, bahwa sebuah emiten apabila sudah turun begini maka melakukan aksi lah. Nah, ini aksi ini mungkin nanti teman-teman akan dimanfaatkan buat benar-benar apakah untuk cut loss, bukan cut loss, apakah untuk melakukan pembuangan lebih dalam lagi, karena kalau melihat dari sisi pundak catnya dalam posisi ini, kalau BMRI itu wabil khusus BBRI itu masih posisi dia mahal teman-teman ya. Sudah mencapai harga pucuk 2 kali, mungkin bingung saya mau ngapain lagi nih, pucuk 2 kali sudah ditembus gitu kan. Kalau untuk BBNI mungkin BBRI masih bisa lah teman-teman. BBRI itu masih bisa untuk naik kembali, dia kan masih belum menembus pucuknya teman-teman ya. Nih pucuknya belum ketembus juga kan. Tapi untuk BMRI sudah mencapai pucuk teman-teman. BBNI juga dia masih bisa ada peluang untuk ke atas teman-teman sebenarnya. Cuman dia lebih cepat turunnya, sama BBRI lebih cepat turunnya. Dia masih ada peluang ke atas. Beda dengan BBRI yang sudah melampaui 2 kali di sini teman-teman, di angka pucuk tertingginya. Nah, seperti itu teman. Mungkin BBRI akan turun lebih sedikit lagi untuk mengimbangi antara dua bank ini, BBRI sama BBNI gitu ya. Dia karena posisinya dia masih di atas level mahalnya teman-teman ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Jadi aksi korporasi ini emang menunjukkan kepada kita bahwa sekelas fundamental yang baik aja, fundamental yang bagus aja dia teman-teman, dia akan melakukan aksi korporasinya untuk mencegah si emiten ini terambruk teman-teman ya. Karena kalau melihat dari pembuangannya, makanya dia menyiapkan dana untuk itu teman. Untuk apa ya? Untuk mencegah, mungkin jangan terlalu bawah banget, ketika sudah mencapai cupot dia makan sebelah kanan, tapi dalam posisi dia murah teman-teman ya. Kalau lihat dari pundak catnya dalam posisi murah sebenarnya teman-teman ya. Kan harga pucuknya aja kan contohnya BMRI 7.000 ini kan belum mencapai pucuknya, belum mencapai harga murahnya teman-teman. Bukan murah, harga wajarnya teman-teman ya. Kalau lihat teman-teman baca, mungkin beritanya silahkan aja baca beritanya, bahwa melakukan buyback ini mengakibatkan katanya berkurangnya jumlah saham pada suatu tingkat tertentu. Ya mungkin nanti yang di masyarakat emang berubah teman-teman ya. Cuman tidak mempengaruhi lah. Kalau untuk cuman berapa miliar, 1 triliun sih tidak mempengaruhi gitu. 1,17 triliun ya cenderung kemarin aja hanya ngebuang BBRI aja dibuang contohnya hampir berapa triliun tuh teman-teman di BBSI nih. BBRI aja dibuang hampir 1 triliun dalam 1 hari, santai aja itu kan. Apalagi ini beberapa BBRI beberapa kali dijual gitu kan, dalam jumlah yang besar, itu berapa triliun teman-teman ya. Jadi untuk 1 triliun aja kalau di BBRI atau di BMRI itu sangat sedikit teman-teman ya, sangat sedikit sekali. Coba lihat teman-teman, pembuangan untuk BMRI itu satu hari aja kemarin aja sampai berapa nih, 1,4 teman-teman ya. Cuma 1 hari aja dalam 1 candle teman. Jadi sebenarnya kalau 1,7 triliun itu kalau di BMRI itu sangat sedikit teman-teman. Asing aja bisa ngebuang besar seperti itu gitu kan, di sebuah bank besar gitu kan. Makanya teman-teman, ini mungkin adalah aksi korporasi daripada 3 bank ini kan, untuk menunjukkan bahwa kita masih baik-baik aja, kalau fundamentalnya masih baik-baik aja, sekali aja beli loh gitu teman-teman ya. Secara kasarnya seperti itu teman-teman ya. Padahal ini sebenarnya untuk mencegah kalau menurut saya untuk mencegah terlalu dalam dia turunnya teman-teman, akan melakukan aksi seperti ini. Itu menurut saya teman-teman, tapi terserah teman-teman ya. Silakan berpendapat, karena berpendapat itu istilahnya bebas di undang-undang, selama pendapat itu tidak mengandung sara teman-teman, silahkan aja teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu menjadi berita buat teman-teman, menambah informasi aja gitu kan. Kenapa sih
sampai melakukan aksi korporasi mungkin lagi murah nih, padahal dia kalau menurut saya untuk mencegah terjadinya penurunan yang sangat signifikan karena supportnya sudah mulai ditembus lagi. Seperti halnya ketika waktu COVID ya, waktu COVID itu sangat luar biasa, istilahnya penurunannya sangat luar biasa, baik semua bank, 4 bank terutama 4 bank sama 3 bank plat merah ini sangat-sangat luar biasa penurun. Tapi kalau setelah setelah dia melakukan penurunan yang signifikan gitu kan, kalau menurut saya gini teman-teman ya, asing harus melakukan yang namanya benar-benar harus dijual dulu, saham-saham dijual dulu, karena ketika dia istilah maaf harga dari mulai bulan Mei tahun 2020 lihat orang sudah tinggi banget. Ini kan asing yang menguasain teman-teman ya. Di sini asing. Ya wajar kalau dia harus take profit teman-teman ya. Wajar mereka harus take profit, jadi harus diturunin lagi teman-teman ya. Nah, sembari yang nurunin ini siapa yang mau nerima gitu. Mungkin kalau di retail sudah habis, fund manager masuk gitu kan. Nah, kayaknya fund manager sudah diprediksi habis juga nih, makanya keluar dari emitennya untuk mengambil barangnya. Nanti lambat laut juga teman-teman ya akan seperti itulah, terus kajian seperti itu. Ya biar secara fundamental masih baik-baik aja gitu kan. Seperti itu. Ini harus dikembalikan lagi ke fundamentalnya seperti itu teman-teman. Kan ada istilah saham pengandal itu untuk mengendalikan ini bukan di harga wajarnya, maka harus ditaikin atau ini harus diambil nih istilahnya barang-barang dari masyarakat gitu kan, ataupun dari yang lainnya untuk menstabilkan kenaikan sama penurunan sebuah emiten seperti ini. Mungkin ini adalah jalan jalan baik sebenarnya, jalan baik untuk mempertahankan tidak terlalu jatuh lagi teman-teman ya. Sebenarnya ini kalau jatuhnya dari bulan apa nih? Oktober ya, Oktober sampai sekarang Oktober, November, Desember, Januari, Februari sudah sekitar 5 bulanan ya. Masih ada kesempatan nanti di bulan September teman-teman ini akan melakukan kalau menurut saya sih nanti pas pembagian dividen lah teman-teman itu akan melakukan aksi lagi. Mungkin si asing akan masuk lagi. Mungkin sekarang untuk BMRI khusus BMRI ya, dia harus menyentuh dulu harga wajarnya gitu kan di angka 4.440-an atau 4.450-an teman-teman ya. Oke, mungkin teman-teman seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman menanggapi berita yang beredar di masyarakat tentang buyback 3 bank plat merah ini teman-teman ya. Sekian dan terima kasih. Ciao.